nasihat-nasihat beliau berkenaan dengan bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan-persoalan kita ketika kita berhubungan dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali kali ini. Semoga pemirsa semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Amin. Pemirsa, pada kesempatan kita kali ini saya ingin menyampaikan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Jemaat Ahmadiyah sekaligus Al-Masih yang dijanjikan. Nasihat-nasihat beliau berkenaan dengan bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan-persoalan kita ketika kita berhubungan dengan orang lain. Pemirsa, manakala kita berhubungan dengan orang lain, apakah itu hubungan di dalam keluarga, hubungan di dalam pertemanan, hubungan di dalam pekerjaan, dan hubungan di dalam masyarakat, senantiasa tidak hanya mungkin yang kita hadapi adalah hal yang baik-baik saja, tetapi mungkin barangkali ada beberapa hal yang tidak mengenakan di hati kita karena ada sejumlah permasalahan. Permasalahan satu orang dengan orang lain itu harus segera diselesaikan. Karena apa? Karena masalah yang kecil itu biasanya kalau tidak segera diselesaikan akan menjadi makin besar. Nah, bila masalah-masalah itu menjadi besar, maka terjadilah perpecahan di antara hubungan-hubungan itu. Apakah hubungan pertemanan, apakah hubungan di dalam kehidupan bermasyarakat, apakah hubungan itu kaitannya dengan pekerjaan kita masing-masing. Nah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad di dalam salah satu bukunya yang banyak kita kupas kandungannya adalah buku Batrah Nuh. Di dalam salah satu babnya yang membicarakan tentang ajaranku, beliau mengingatkan kepada kita agar tidak cemas akan laknat dunia, berkenaan dengan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di antara hubungan-hubungan kita dengan orang lain. Beliau bersabda, "Sudahilah pertentangan-pertentangan antara satu sama lain dengan aman dan damai, serta maafkanlah kesalahan saudaramu, sebab sungguh jahatlah dia yang tidak bersedia diajak berdamai oleh saudaranya." Nah, pemirsa, beliau selalu mengingatkan kita agar segera menyudahi pertentangan-pertentangan antara satu orang dengan orang lain. Karena barang siapa yang tidak mau
diajak berdamai, maka dia dianggap sebagai suatu kejahatan. Perilakunya dianggap sebagai suatu kejahatan. Ia akan diputuskan hubungannya sebab ia telah mencoba menanam bibit perpecahan. Jadi orang yang tidak mau diajak berdamai ini adalah orang yang menanam bibit perpecahan. Tinggalkanlah keinginan untuk menuruti hawa nafsu dan bersitegang antara satu sama lain. Walaupun seandainya kamu berada di pihak yang benar, bersikaplah merendah diri seakan-akan kamu bersalah, agar supaya kamu sendiri diperlakukan dengan pengampunan. Wah, ini luar biasa pemirsa. Seandainya kita dalam pihak pun, maka kita harus merendahkan diri seolah-olah kitalah yang bersalah. Namun dalam praktek di masyarakat, kebanyakan mereka yang bersalah saja, mereka seolah-olah mereka yang benar. Jadi yang bersalah ngaku benar, apalagi yang benar ya. Itu pasti akan mentang-mentang merasa dirinya yang benar. Yang salah aja ngomong yang benar, apalagi yang benar ya. Lepaskanlah segala sesuatu yang bakal menggemukkan hawa nafsumu, sebab pada pintu di mana kamu disilahkan masuk tak dapat dilalui oleh orang-orang yang gemuk hawa nafsunya. Nah, ini suatu perumpamaan yang luar biasa, pemirsa. Jadi orang-orang yang gemuk hawa nafsunya ini tidak bisa memasuki pintu kedekatan kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi oleh karena itu, kalau kita semuanya bisa merendahkan diri, bisa menyudahi segala pertentangan-pertentangan yang ada, maka kita sudah berusaha untuk memperkecil hawa nafsu kita, agar pintu-pintu di mana kita bisa memasuki kedekatan dengan Ilahi dapat kita masuki. Alangkah malangnya orang itu yang tidak mempercayai apa-apa yang difirmankan Tuhan dan yang telah kusahan kepadamu. Sekiranya kamu mau agar Tuhan di langit ridho kepadamu, maka segeralah bersatu padu seakan-akan kamu satu sama lain seperti saudara-saudara kandung layaknya. Di antara kamu sekalian, orang yang patut dihormati hanyalah dia yang suka mengampuni kesalahan saudaranya. Dan malanglah dia yang bersih keras kepala dan tidak bersedia memaafkan kesalahan orang lain, sebab ia bukan dari golonganku. Jadi orang-orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Masih yang dijanjikan mengatakan bahwa dia bukanlah golongannya. Hendaknya kamu senantiasa takut akan laknat Allah, sebab dia itu kudus, sangat besar gairahnya dan istimewa di dalam kekudusannya. Setiap orang yang berkelakuan buruk tidak akan dapat memperoleh hurufnya. Begitu juga orang lalim. Setiap orang yang tidak jujur dan setiap orang yang tidak punya gairah akan namanya. Barang siapa yang tergila-gila oleh keduniawian, seperti halnya seekor anjing atau semut atau burung elang tatkala melihat bangkai, dan mereka hanya serta kesenangan di dunia ini semata-mata, mereka itu tidak akan dapat memperoleh kurupnya. Jadi mereka-mereka yang mengejar duniawi, mereka tidak akan memperoleh kedekatan dengan Allah Ta'ala. Orang-orang yang mengejar duniawi, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Masih yang dijanjikan menggambarkan dia itu laksana seekor anjing atau seekor semut, bahkan juga digambarkan seperti burung elang yang melihat bangkai. Naudzubillah, jangan sampai kita terdorong ke arah itu, pemirsa. Setiap orang yang bersih matanya akan tetap renggang. Saya ulangi, setiap orang yang tidak bersih matanya akan tetap renggang dari dia. Setiap orang yang tidak bersih matanya
akan tetap renggang dari Dia. Setiap orang yang hatinya tidak bersih tetap tidak akan menyadari kehadiran Dia. Barang siapa yang berada di dalam api demi untuk kemuliaannya akan diselamatkan dari gejolak api penderitaan. Barang siapa yang menangis karenanya akan dibuatnya ketawa gembira. Barang siapa yang menyisihkan diri dari urusan-urusan dunia demi untuknya akan menemukan Dia. Dengan kesungguhan hati dan dengan penuh ketulusan, serta dengan langkah-langkah yang bersemangat, jadilah kamu sahabat Tuhan, agar supaya Tuhan pun akan menjadi sahabat. Perhatikanlah belas kasihan terhadap orang-orang bawaanmu, istrimu, dan saudara-saudaramu yang tidak berada, agar supaya kamu pun akan diterima di langit dengan perlakuan kasih sayang dari Tuhan. Hendaknya kamu dengan sungguh-sungguh dan benar-benar menjadi milik Tuhan, agar supaya kamu menjadi punyamu. Saya ulangi, agar supaya Tuhan menjadi punyamu. Dunia ini tempat yang penuh dengan 1001 macam bala bencana, musibah dan percobaan. Maka hendaknya kamu dengan segala ketulusan hati berpegang teguh pada tangan Allah, agar supaya Dia menjauhkan bala bencana itu darimu. Tak akan ada bencana timbul di atas permukaan bumi ini tanpa suatu perintah dari langit, dan tidak ada bencana dibatalkan kedatangannya sebelum ada belas kasihan dari langit. Pemirsa, itu tadi peringatan dari Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Masih yang dijanjikan bahwa kita dimohon untuk senantiasa tidak cemas menghadapi segala macam bala bencana, segala cobaan, segala macam penderitaan, karena mempertahankan keimanan kita. Ada banyak di antara kita yang kali ini belum berani menyatakan keimanannya karena takut akan sekelilingnya, takut akan perlakuan-perlakuan yang tidak enak oleh orang-orang sekelilingnya. Namun demikian, banyak di antara kita yang dengan tetap tabah mempertahankan keyakinannya, sekalipun ditolak oleh sana-sini, demi mempertahankan keyakinannya yang telah menerima Al-Masih yang dijanjikan, yang telah turun ke dunia ini. Di akhir pertemuan kita kali ini, saya ingin mengajak berdoa kepada pemirsa semuanya. Semoga kita dijauhkan dari wabah yang saat ini sedang melanda seluruh permukaan bumi ini, yakni wabah corona. Semoga kita senantiasa selalu tabah dalam menghadapi wabah ini dan selalu menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala. Kita sebagai seorang yang beriman, yang telah mengimani Al-Masih yang dijanjikan, senantiasa berpegang teguh pada sabda-sabda beliau dan menjalankan apa-apa yang telah dinasihatkan oleh beliau. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan dengan suasana yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.